Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, saya Sutirja dengan NPM 24034010129. Sebelum mohon maaf jika saya melihat ke atas karena screen saya berada di atas dan kamera saya berada di bawah. Mohon maaf jika omong saya tidak jelas karena saya mengajar waktu. Baik, saya akan menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, apa itu teknologi? Teknologi merupakan berbagai alat dan sistem yang dikembangkan oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam menjelaskan pekerjaan. Lalu apa itu informasi? Informasi merupakan suatu kumpulan data yang telah diproses dan diolah dengan cara tertentu, sehingga data tersebut dapat menjadi berguna dan relevan bagi individu ataupun pihak yang membutuhkannya. Informasi ini tidak hanya dapat disimpan dalam bentuk catatan atau arsip, tetapi juga dapat dikirim atau dipindahkan melalui berbagai media untuk memudahkan akses dan pengguna lebih lanjut oleh orang lain. Sedangkan apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses di mana pesan atau informasi dikirim dan diterima oleh antara dua atau lebih dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas seperti yang kita lakukan sehari-hari. Lalu praktek kita pada berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, jasa pengiriman, perdagangan, terminal, dan penerbangan. Berbagai bidang tersebut sungguh sangat signifikan manfaatnya, sungguh sangat berguna. Pada bidang pendidikan seperti kita ketahui, Zoom meeting. Zoom meeting sangat berguna pada era COVID-19. Dengan tidak adanya Zoom meeting, maka proses belajar mengajar secara online tidak akan dapat realisasikan dengan ada Zoom meeting. Pembelajaran dapat menjadi lebih mudah antara guru dengan siswa dan mahasiswa dengan dosen. Pada bidang kesehatan, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, ada ronsen dan juga dokter sedang mengecek penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan adanya TIK, maka dokter dapat lebih cepat dan lebih dekatan terhadap pasien yang sedang diderita terhadap pasien yang sedang menderita penyakit. Daripada bidang transportasi, seperti kita ketahui Gojek, Traveloka, dengan adanya aplikasi transportasi tersebut, kita dapat lebih mudah untuk memesan Gojek dan juga tiket pesawat atau tiket kereta tanpa harus datang lagi ke stasiun ataupun ke tempat ojek. Daripada minyak jasa pengiriman, dengan adanya kita dapat mengetahui sudah sampai mana barang kita dan sudah berada di mana kurir tersebut. Lalu pada bidang perdagangan seperti Shopee dan juga Tokopedia, dengan mudah kita dapat membeli barang yang kita inginkan tanpa harus datang ke toko ataupun ke pasar. Jadi dia dapat mempermudah kita untuk membeli barang tanpa harus mengeluarkan duit untuk bensin. Lalu pada bidang entertainment, kita jika ingin kita jika kita ingin menonton film tanpa kita bisa tanpa harus datang ke bioskop dengan hanya menggunakan Disney Plus atau Netflix seperti atau aplikasi tersebut, kita sudah dapat menonton film yang kita inginkan. Lalu pada bidang penerbangan, seperti kita ketahui dengan adanya banking, kita dapat lebih mudah untuk melakukan transaksi, transfer dan juga melihat saldo kita tanpa harus datang ke bank ataupun ke tellernya langsung. Apa sih komputer itu? Komputer adalah perangkat komputer yang dapat menerima data, mengolahnya menjadi informasi sesuai kebutuhan dan melakukannya dengan menggunakan program yang tersimpan dalam memori. Komputer juga mampu menyimpan program serta hasil pengolahan dan bekerja secara otomatis. Seperti kita ketahui, komputer sudah sangat berkembang. Lalu ini merupakan foto-foto dari komputer di generasi ke generasi pertama 1946 hingga 1959 dibuatnya, lalu generasi kedua 1959 hingga 1965 dibuatnya, lalu generasi ketiga 1965 hingga 1970 dibuatnya. 1970 itu generasi keempat dan generasi kelima seperti yang ada pada saat ini yang kita punya. Lalu, 3 aspek komputer dapat bekerja itu ada hardware, software, dan firmware. Ini komponen utama dari komputer. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang dapat dilihat dan juga disentuh. Seperti video, kartu monitor, motherboard, prosesor, CPU, RAM, modul, dan yang lainnya yang boleh terlihat secara fisik. Kalau software merupakan perangkat lunak yang memiliki sekumpulan program dan data yang memberikan instruksi kepada hardware tentang bagaimana cara beroperasi. Software tidak tampak secara fisik dan hanya ada dalam bentuk kode atau bentuk aplikasi. Seperti itu Instagram dan juga lainnya. Gitu penyegalan lalu benar-benar merupakan pengguna manusia yang mengkoperasikan dan memanfaatkan hardware ini juga software. Benar mengucapkan kata terminal bukan kepatuhan yang dibuat oleh manusia dalam menggunakan teknologi, yaitu kita berandwidth. Tanpa dia benar maka komputer tidak dapat bekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.